Di kantor Nike, Kale memimpin pertemuan antar petinggi Nike. Mereka sedang membahas proyek yang akan datang, yaitu King of Masked Fighter. Karena nama-nama yang akan bertanding adalah orang terkenal, maka mereka menyesuaikan kelonggaran waktu peserta. Mereka akan melakukan syuting setiap 2 minggu sekali dengan 8 peserta. Jamie menyela. Ia menyarankan beberapa aturan, yaitu 1. Peserta yang kalah harus melepas topeng dan menunjukkan jati dirinya. 2. Pertarungan akan dilakukan dalam format liga. 3. Pemenang liga akan menjadi raja dan ikut serta dalam episode selanjutnya. 4. Pemenang episode sebelumnya akan melawan pemenang episode yang baru, dan yang menang akan menjadi raja. 5. Agar penonton tidak bosan, peserta yang menjadi raja selama 5 kali berturut-turut akan diluluskan dari turnamen ini. Setelah semuanya sepakat, Nike mengabari player-player terkenal. Mereka juga mengabari Sokjoon dan Junggu. Mereka berdua tampak antusias. Di JT Telkom, tempat pro gamer berada, pelatih memberitahukan mereka undangan mengikuti siaran King of Masked Fighter yang diadakan oleh Ali Boss dan Nike. Namun, pelatih masih akan membicarakannya dulu kepada manajer JT Telkom. Jung Hanbak, yang tadi diam, membuka suara bahwa ia akan mengikuti acara itu apapun yang terjadi. Pelatih, yang tahu orang tua Hanbak berpengaruh, mau tidak mau menyetujui keinginan Hanbak. Di apartemen Yongchan, Hyunwoo yang sedang duduk di depan komputernya, menerima email dari Alice. Dalam email tersebut, Alice mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ali Boss. Impian Alice untuk menjadi produser acara King of Masked Fighter akhirnya terwujud berkat Ali Boss. Alice juga menuliskan bahwa ia tidak akan lagi menerima bayaran untuk mengedit Ali Boss sebagai bentuk balasan atas terwujudnya impiannya. Hyunwoo merasa senang mendengarnya, meskipun ia juga merasa sedikit sungkan. Tak lama kemudian, ia menerima email lain dari Kale. Kale memberitahu bahwa persiapan acara berjalan lancar, meski ia mengungkapkan bahwa pesertanya hanya berjumlah 30 orang. Hyunwoo, yang mendengarnya, merasa 30 orang itu sudah cukup banyak. Kale melanjutkan bahwa ia dan bosnya akan datang ke Korea saat acara dimulai. Hyunwoo terkejut mengetahui betapa besar acara itu, mengingat awalnya ia hanya merencanakan acara tersebut berlangsung selama sebulan. Saat melihat nama-nama yang akan mengikuti King of Masked Fighter, Hyunwoo terkejut melihat ID dari Jung Hanbak. Hyunwoo berteriak sambil berkata, "Ini waktunya balas dendam." Yongchan yang mendengar teriakan itu segera datang. Hyunwoo meminta maaf, dan Yongchan pun mengatakan bahwa itu tidak masalah. Kemudian, Yongchan memberitahu Hyunwoo tentang berita di komunitas arena, yang mengatakan bahwa ada player yang melihat Chanchun. Hyunwoo terkejut mendengarnya, lalu ia membuka berita tersebut di komunitas yang mengabarkan bahwa ada player yang melihat orc di lembah bersalju. Orc itu mengenakan baju bulu tebal. Player tersebut mencoba berbicara dengan orc itu, tetapi orc tersebut malah meminta makanan. Player itu mengira bahwa ia akan mendapatkan quest jika membantu NPC tersebut, tetapi setelah menghabiskan semua makanan yang dibawanya, orc itu pergi begitu saja. Berita itu kemudian memberitahukan bahwa nama orc tersebut adalah Chanchun. Kini, Hyunwoo dan Tangi sudah berada di lembah bersalju. Tangi protes, kemarin di gurun pasir, sekarang malah di lembah bersalju. Tangi tidak suka tempat ini dan ingin kembali ke hutan. Hyunwoo memberitahukan Tangi bahwa mereka sedang mencari teman Tangi, yaitu Chanchun. Tangi kemudian naik ke pundak Hyunwoo dan celingak-celinguk mencari Chanchun. Hyunwoo menjelaskan bahwa Chanchun ada di sekitar sini. Ia pun merencanakan untuk membuat konten baru dengan judul, Mencari Orc yang Melarikan Diri. Di sisi lain lembah salju, terlihat sebuah parti yang sedang menyusuri daerah tersebut. Mereka adalah Guild Pinir, sebuah guild kecil namun terkenal karena beranggotakan orang-orang kaya yang merasa bosan dengan kehidupan nyata. Guild ini hanya beranggotakan 5 orang,
yaitu Cat sebagai Guild Master, dan anggota lainnya, Ash, Maha, Nyx, serta Jewel. Guild ini juga yang sebelumnya membagikan cerita tentang pertemuan mereka dengan orc di lembah salju. Cat memutuskan untuk mencari orc tersebut lagi, bukan karena ditipu 500 gold, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang menarik dari orc itu, membuatnya penasaran dan bersemangat. Cat melihat seseorang yang tampak familiar. Setelah mengamatinya lebih jelas, ia menyadari bahwa itu adalah ahli bos yang sedang berjalan di lembah salju. Cat dan anggota guildnya langsung berlari menghampiri Hyunwoo. Hyunwoo, yang terkejut melihat guild Pinir mendekatinya, mendengar penjelasan mereka bahwa mereka sedang mencari orc. Cat menambahkan bahwa dialah yang sebelumnya mengirim berita tentang pertemuan dengan orc di lembah ini. Hyunwoo pun menjelaskan bahwa ia juga sedang mencari orc itu, karena ada quest yang terkait dengannya. Setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk mencarinya bersama. Sebelum memulai pencarian, mereka meminta Hyunwoo untuk menambahkan mereka sebagai teman di dalam game. Hyunwoo pun menyetujuinya tanpa ragu. Singkat cerita, kini mereka sudah menyusuri area lembah salju dan menemukan adanya monster. Cat meminta menyerahkan urusan itu kepada partinya. Hyunwoo kagum dengan kerja sama mereka. Mereka mengisi sesuai role masing-masing. Melihat mereka, Hyunwoo teringat pada Hanbok. Ia merasa tidak bisa hanya diam seperti ini, lalu memutuskan untuk berburu sendiri seraya meninggalkan parti Pinir. Hyunwoo juga berjanji akan memberitahu mereka saat bertemu orc. Bermain dengan parti memang menyenangkan, tapi Hyunwoo sendiri tahu bahwa cara yang paling efisien untuknya saat ini adalah menjadi pemain solo. Hyunwoo berlari dengan gelisah, namun Tangi memperingatkannya bahwa jika ia mencari Changchun dengan cara seperti itu, ia tidak akan pernah meraih apapun. Hyunwoo berterima kasih kepada Tangi, meskipun ia melakukan ini bukan semata-mata demi Changchun. Tiba-tiba, terjadi ledakan di area dekat mereka. Seketika, Hyunwoo menghentikan langkahnya, bertanya-tanya tentang ledakan itu. Hyunwoo tak menduga bahwa suara sekeras itu pasti akan memancing kemarahan monster. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti merupakan bos monster. Benar saja, terlihat seseorang yang sedang melawan bos monster tersebut. Orang itu terengah-engah. Ia merasa heran karena biasanya mengalahkan monster tidak memakan banyak waktu. Saat monster itu bersiap menyerangnya, orang itu berkata dengan tegas, "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Namun, sebelum ia sempat menahan serangan monster itu, Hyunwoo sudah lebih dulu melancarkan serangan bulan sabitnya, yang tepat mengenai dada monster tersebut. Kini, Hyunwoo berdiri di depan orang itu sambil berkata, "Akhirnya aku menemukannya juga." Ternyata, orang itu adalah Changchun. Changchun menatap Hyunwoo dengan terkejut, tak menyangka ada seseorang yang datang menolongnya. Hyunwoo bertanya, "Apakah kamu Changchun?" sambil menunjukkan kalung kepala suku yang ia bawa. Tangi menangis penuh haru sambil memeluk Changchun. Changchun pun tersadar bahwa beruang kecil itu adalah Tangi, beruang dari Pulau Bushzing. Hyunwoo segera memotong momen pertemuan mereka. "Kita harus menghajar monster itu terlebih dahulu." Hyunwoo dan Changchun bergegas berlari menyerang monster itu. Mereka menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh monster tersebut. Hyunwoo menyuruh Changchun untuk menyerang kedua kaki monster itu. Setelah kakinya terkena serangan, monster itu terjatuh. Mereka lalu menyerang kepala monster itu bersamaan, dan seketika bos itu pun berhasil dikalahkan. Notifikasi muncul, menyatakan kemenangan mereka atas monster tersebut. Setelah itu, Tangi menghampiri Changchun dan berterima kasih karena telah ditolong. Tangi lalu bertanya mengapa Changchun kabur dari rumah, hanya karena pelatihan ayahnya yang keras. Changchun menyangkal bahwa itu bukan satu-satunya alasan ia kabur. Ada sesuatu yang harus ia cari. Hyunwoo terkejut mengetahui bahwa Changchun pergi bukan hanya karena masalah itu. Ia juga sadar bahwa Changchun bisa mengalahkan Dakan, namun yang jelas, Hyunwoo harus menyelesaikan questnya. Kemudian, Hyunwoo menyampaikan pesan dari Rakchon kepada Changchun bahwa rumahnya berada di Black Forest.
Notifikasi muncul, menyatakan quest selesai jika Hyunwoo kembali ke Rakcheon. Hyunwoo merasa harus cepat kembali. Namun, Chanchun menyela, mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin kembali, tapi ada sesuatu yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Sembari membuka bajunya, terlihat luka kutukan di dada Chanchun. Ia menjelaskan bahwa kutukan itu didapatkan saat melawan Black Magician, dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan mengalahkan Black Magician tersebut. Chanchun pun meminta bantuan Hyunwoo untuk mengalahkan Black Magician. Hyunwoo menunggu notifikasi quest yang tak kunjung muncul. Ia merasa rugi jika membantu tanpa imbalan. Tangi, dengan wajah memelas namun tetap menggemaskan, merayu Hyunwoo. Akhirnya, Hyunwoo bertanya, apa Black Magician memiliki item-item yang bagus? Ia pun meminta Chanchun untuk menunjukkan jalan menuju Black Magician, agar ia bisa mengambil item-itemnya dan sekaligus menyembuhkan kutukan Chanchun. Setelah itu, Hyunwoo memberitahu Cat bahwa ia sudah menemukan orc yang dicari. Hyunwoo mengatakan bahwa ia kini berada di atas bukit habitat raksasa di lembah. Hyunwoo bertanya kepada Guild Pinir tentang Dungyeon di daerah tersebut. Karena Ali Bos yang bertanya, Guild Pinir segera menghubungi semua koneksi mereka untuk mencari tahu tentang Dungyeon itu. Singkat cerita, mereka bertemu kembali di depan pintu Dungyeon. Mereka saling menyapa, dan muncul notifikasi, apa Anda ingin masuk ke ruang penelitian Hadrum? Mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki Dungyeon tersebut. Di dalamnya, mereka melewati sebuah jalan yang diapit kuburan di kedua sisinya. Hyunwoo merasa anggota Guild Pinir tidak gugup sama sekali. Salah satu anggota Guild Pinir bahkan merasa tempat itu tidak asing, seperti yang pernah dilihatnya di video Guild Phoenix. Hyunwoo, yang tidak tahu apa-apa, akhirnya dijelaskan bahwa tempat ini pernah di-raid oleh Guild Phoenix dan Guild New World. Saat mereka membicarakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah suara menyela dari atas. Mereka menoleh dan melihat seorang lich. Lich itu memperkenalkan diri sebagai Hadrum, penguasa Dungyeon tersebut. Tanpa babi bu, Chanchun langsung melesat ke atas untuk menyerang Hadrum. Namun, serangan Chanchun ditangkis dengan mudah. Bahkan, Chanchun dihempaskan ke tanah. Ternyata, lich itu dulunya adalah Black Magician sebelum bertarung dengan Chanchun. Hadrum lalu memanggil pasukan skeleton untuk menyerang mereka. Cat, yang berada di garis depan, menahan serangan skeleton-skeleton tersebut sambil menegur anggotanya yang masih diam. Hyunwoo bertanya kepada Chanchun, apa kamu tahu dari mana asal kekuatan sihir lich itu? Chanchun menjelaskan bahwa kekuatan itu berasal dari leher dan tangan kirinya. Hyunwoo menyimpulkan bahwa sumber kekuatan abadi Hadrum pasti ada di salah satu tempat tersebut. Sambil melancarkan tebasan bulan sabit, Hyunwoo membuat Cat terkejut dengan kekuatan serangannya. Meski banyak skeleton yang tumbang, Hadrum dengan santai mengatakan bahwa jika mananya belum habis, skeleton-skeleton itu akan bangkit kembali. Hyunwoo tidak menanggapi ucapan itu dan kembali melancarkan tebasan bulan sabit yang lebih besar. Serangan itu membuat Hadrum merasa mananya terkuras habis. Karena situasi yang semakin terdesak, Hadrum memutuskan untuk menyerang Hyunwoo dengan kutukan yang sama seperti yang dimiliki Chanchun. Hyunwoo tetap santai, melesat ke depan di antara skeleton-skeleton tersebut. Namun, serangan Hadrum tiba-tiba mengarah tepat ke Hyunwoo. Hyunwoo panik, sementara Chanchun dan Tangi berteriak memperingatkan. Tiba-tiba, Tangi terdiam karena melihat bahwa Hyunwoo berhasil mengelabui Hadrum. Dengan topeng yang sama ia pakaikan ke salah satu skeleton, serangan itu justru mengenai skeleton tersebut. Tangi marah karena merasa masternya bercanda di tengah situasi serius. Namun, Hyunwoo hanya tertawa kecil, menjelaskan bahwa ia sengaja melakukannya untuk menghibur penonton videonya nanti. Hadrum, yang merasa dipermainkan, menjadi sangat marah. Ia menarik kembali skeleton-skeletonnya dan memanggil sesuatu yang lebih kuat. Parti Hyunwoo terkejut melihat Hadrum mampu memanggil makhluk itu, Dullahan, sosok dari mitologi Irlandia yang menunggang kuda sambil membawa kepalanya sendiri.
Di komunitas arena, tersebar berita resmi mengenai boss raid baru yang disebut Kesatria Tanpa Kepala. Setelah update rilis, banyak guild besar dan pro gamer mencoba menantang boss monster terbaru ini. Namun, hanya satu guild yang berhasil mengalahkannya, yaitu Guild New World. Boss raid itu adalah Dullahan. Hadrum memerintahkan Dullahan untuk menyerang parti Hyunwoo. Dullahan melesat ke arah mereka dengan membawa kepalanya di tangan, tetapi parti Hyunwoo berhasil menghindari serangannya. Hyunwoo segera menyuruh Chanchun untuk beristirahat karena efek kutukannya. Salah satu anggota Guild Pinir mulai merasa bahwa pertarungan ini mustahil dimenangkan dengan jumlah anggota yang sedikit. Namun, di saat pikiran mereka berkecamuk, Hyunwoo tanpa aba-aba langsung menyerang Dullahan dengan berani. Ia menyuruh Guild Pinir untuk menyerang Hadrum, sementara ia akan menghadapi Dullahan sendirian. Melihat keberanian Hyunwoo, anggota Guild Pinir merasa tergugah dan bersemangat kembali. Mereka segera mengikuti perintah Hyunwoo, bahkan salah satu dari mereka memberikan semua buff kepada Hyunwoo. Dullahan, yang melihat Hyunwoo berniat melawannya 1 lawan 1, memuji keberanian Hyunwoo sebelum melancarkan serangan. Di tengah pertarungan, tanpa sadar Dullahan telah menggunakan kepalanya sebagai senjata. Serangan itu sangat kuat, tetapi Hyunwoo masih berhasil menghindar. Saat Dullahan hendak mengambil kembali kepalanya, Hyunwoo merasa aneh dengan kelakuan monster ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika Dullahan kembali menggunakan kepalanya untuk beradu dengan pedang Hyunwoo. Dalam salah satu benturan, Hyunwoo menyadari bahwa armor Dullahan mulai retak akibat serangannya. Setelah menyerang armor itu lagi dan mendapati bahwa armor tersebut mudah hancur, Hyunwoo menyimpulkan bahwa Dullahan ini memiliki level yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pernah dilawan Guild New World. Anggota Guild Pinir takjub melihat Hyunwoo mampu mengimbangi Dullahan. Mereka tidak menyadari bahwa Dullahan kali ini berbeda levelnya. Karena kelincahan Hyunwoo, Dullahan mulai marah. Hyunwoo, yang tiba-tiba berada di samping Dullahan, mengatakan, "Jangan banyak bacot," sambil melancarkan serangan dan menjauh lagi. Hyunwoo kemudian berniat mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu pedang mana. Melihat mana yang padat pada pedang itu, Dullahan berusaha menghindar, tetapi terlambat. Hyunwoo melancarkan serangan bulan sabit yang langsung menghantam Dullahan. Seketika, Dullahan tumbang. Hadrum, yang merasakan mananya kembali, menyadari bahwa Dullahan telah dikalahkan. Ia menjadi marah dan berniat menyerang Hyunwoo. Namun, sebelum sempat bertindak, ia diserang dengan Call of God oleh salah satu anggota Guild Pinir. Tanpa Hadrum sadari, Hyunwoo telah melesat ke arahnya. Dengan satu tebasan pedangnya, Hadrum tumbang. Hyunwoo merasa senang karena mendapatkan 2 level, dan ia yakin video kali ini akan meledak. Anggota Guild Pinir menghampiri Hyunwoo dan memuji kehebatannya. Sementara itu, Tangi menangis bahagia karena kutukan Chanchun telah terangkat. Sambil berpelukan, Chanchun mengatakan bahwa ia berhutang budi kepada Tangi dan juga kepada masternya. Chanchun menyadari mengapa ayahnya bisa percaya kepada manusia setelah melihat kehebatan Hyunwoo. Guild Pinir kemudian meminta izin kepada Hyunwoo untuk mengunggah video pertarungan mereka ke komunitas. Hyunwoo, yang malu-malu, akhirnya berkata, "Mau gimana lagi kalau temanku yang meminta? Silakan unggah saja." Dalam hatinya, ia berpikir, "Asik, viewku akan meroket."